Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Amalia dengan NIM 20411501056 dari kelas PS3 angkatan 20. Hari ini saya akan kembali untuk menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Baiklah, tanpa menunggu waktu ataupun mengulur waktu, kita akan mulai untuk menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari pengangguran. Nah, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dari umur 15 sampai umur 64 tahun. Nah, yang mereka itu sedang mencari pekerjaan dan sampai saat itu juga belum mendapatkannya. Itulah yang disebut dengan pengangguran. Selanjutnya itu ada macam-macam pengangguran. Nah, yang pertama itu ada pengangguran terbuka, di mana pengangguran terbuka ini terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, apa saja sih penyebab dari pengangguran terbuka ini? Pengangguran terbuka itu disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Nah, pengangguran terselubung atau pengangguran ini yang terjadi karena tenaga kerja itu tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya itu rendah. Nah, yang kedua itu ada pengangguran tersembunyi, di mana pengangguran tersembunyi ini merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Nah, salah satu alasannya itu adalah karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan itu menjadi tidak efisien. Nah, yang ketiga ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini sering terjadi di musim tertentu. Contohnya tuh ya, kayak petani yang menganggur karena belum waktunya musim tanam. Nah, cara mengatasi pengangguran musiman itu yaitu memberi informasi lowongan kerja di bidang lain. Nah, lowongan kerja ini dapat dilakukan oleh petani itu ketika mereka itu sedang menganggur. Nah, yang terakhir itu ada pengangguran setengah menganggur. Maksudnya pengangguran setengah menganggur di sini adalah mereka itu kerjanya kayak shift-shiftan gitu. Jadi setengah pengangguran ini merupakan pekerja yang di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggunya. Nah, pekerja ini masih mencari pekerja atau bersedia menerima pekerjaan. Jadi kayak mereka tuh kerjanya tuh cuma kerja sampingan aja, nggak selalu setiap hari dan dalam jangka waktu yang memang sudah ditetapkan. Nah, kalau berdasarkan jenis dari penganggurannya, jenis-jenis penganggurannya, yang tadi itu kan macam-macam penganggurannya. Nah, yang sekarang itu ada jenis-jenis penganggurannya. Itu juga dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang itu belum bekerja. Nah, penyebabnya karena pencari pekerja itu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, pemberi kerja melakukan seleksi dan kualitas tinggi dari pelamarnya itu, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya ada pengangguran siklikal atau biasa disebut dengan pengangguran konjungtur. Nah, pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalnya, saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja itu memutuskan hubungan kerja kepada para pekerjanya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktural atau komposisi dari perekonomian suatu negara. Nah, contoh dari pengangguran struktural ini misalnya itu ya, dalam sebuah negara agraris yang berubah menjadi negara industri yang menuntut individu untuk bisa menguasai teknologi baru. Nah, contohnya itu adalah seorang bekerja di perkebunan sawit. Nah, yang menganggur karena tempatnya bekerja kini dialih fungsikan sebagai pabrik. Nah, yang terakhir ada pengangguran teknologi.
Pengangguran teknologi ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia itu diganti menjadi mesin. Perusahaan itu cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat biaya. Contohnya kayak apa? Contohnya karyawan yang di PHK di perusahaan karena perusahaan itu telah membeli peralatan yang lebih canggih yang bisa menggantikan para karyawan ini. Dan ada juga pengurangan penggunaan karyawan atau di PHK dalam perusahaan sawit karena perusahaan itu juga sudah mempunyai alat canggih yang bisa menggantikan mereka. Dengan adanya pengangguran yang semakin banyak di dalam suatu negara itu akan memberikan dampak tersendiri bagi para pengangguran maupun bagi negara tersebut. Nah, dampak dari pengangguran itu yang pertama ada menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu bisa menurunkan pendapatan dari para penganggur itu sendiri dan juga pendapatan dari negara itu sendiri. Nah, yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Karena memang pengangguran ini kan tidak melakukan aktivitas perekonomian. Akhirnya dampaknya ini bisa menurunkan aktivitas perekonomian itu. Nah, yang keempat ada menurunkan penerimaan negara. Yang kelima ada menurunkan tingkat keterampilan. Karena memang semakin banyaknya pengangguran itu, maka keterampilan yang sebelumnya itu dimiliki manusia itu juga menurun. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Tentu saja ya, kalau adanya pengangguran itu semakin banyak, maka berarti kebutuhan ekonomi itu semakin tidak tercukupi dan akhirnya terjadi kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminalnya itu meningkat. Karena seperti yang kalian ketahui, ketika seseorang itu menganggur, bisa jadi mereka itu melakukan apa saja untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi disinilah tindak kriminal itu akhirnya meningkat. Misalnya mereka itu kepepet gitu, dan mereka akhirnya melakukan pencurian, perampokan, atau yang lain, atau tindak kriminal lain sebagainya. Nah, yang ke-10 ada produktivitas tenaga kerja rendah, dan yang ke-11 upah yang rendah. Karena dari adanya pengangguran ini, maka ketika para penganggur ini mencari pekerjaan dan akhirnya tenaga kerja itu meluas dan lebih banyak dari sebelumnya, maka para penganggur ini pun akhirnya mendapatkan upah yang rendah dan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ada 4 penyebab pengangguran. Nah, yang pertama itu adalah tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Jadi penawaran dari suatu produksi atau tempat kerjanya anggapannya itu gak sebanyak dengan permintaan para pekerja ini, permintaan calon para pekerja ini. Jadi lebih banyakkan calon pekerjanya daripada perusahaan atau tempat yang menampung para pekerja itu. Nah, yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Nah, yang ketiga, perubahan teknologi. Seperti yang tadi dijelaskan di jenis pengangguran teknologi, bahwasanya pada zaman sekarang itu pekerja itu bisa digantikan oleh teknologi gitu. Kayak manusia bisa digantikan oleh mesin, atau manusia itu bisa digantikan oleh robot-robot lain, sehingga tenaga kerja manusia itu seperti sudah jarang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, untuk misalnya kita waktu mau mengelamar pekerjaan gitu ya, kan kita juga harus cari dulu ini pekerjaan yang mana yang pas sama skillnya kita, sama bakat minatnya kita. Nah, ketika kita mencari pekerjaan itu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencari pekerjaan itu, sehingga akhirnya banyak para penganggur di sana yang lebih lama menganggur terlebih dahulu daripada mereka langsung mencari pekerjaan dan menetapkan pekerjaan itu. Nah, ada cara mengatasi dari pengangguran ini nih. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Nah, yang kedua, informasi lowongan kerja atau itu memperbanyak informasi lowongan kerja, baik itu dari surat kabar atau dari media sosial. Nah, yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Memberikan pelatihan kerja ini diperuntukkan bagi para calon-calon pekerja di luar sana yang memang ingin
menampakkan skillnya atau mencari pekerjaan di bidang yang mereka minati. Nah, yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Jadi bukan hanya lapangan pekerjaan aja yang diperbanyak, tapi juga peredaran dari modal usaha itu juga diperbanyak dan ditingkatkan. Nah, yang keenam, meningkatkan jiwa. Yang kelima maksudnya, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Jadi gak hanya kita mencari pekerjaan seperti harus di perusahaan atau harus kantor gitu, enggak, kita juga bisa menjadi wirausaha atau kita berdagang, kita membuka bisnis sendiri. Nah, yang terakhir itu transmigrasi. Itu adalah cara mengatasi pengangguran yang bisa kita lakukan. Nah, dalam perspektif ekonomi Islamnya itu sendiri, pengangguran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengangguran jabariyah atau pengangguran yang terjadi karena terpaksa. Pengangguran jabariyah ini adalah pengangguran di mana seseorang itu tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa harus menerimanya. Nah, pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya itu bisa digali dan dipelajari sejak kecil. Tapi karena alasan sesuatu, misalnya itu kekurangan pendidikan dan lain sebagainya, jadinya keterampilan mereka itu hanya sedikit yang keluar. Selanjutnya itu ada pengangguran hiyariyah atau pengangguran karena pilihan. Adalah seseorang yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Nah, dia itu tidak mengusahakan suatu pekerjaan sehingga menjadi sampah masyarakat. Jadi penganggurannya itu memang didasarkan karena pilihannya gitu, bukan karena keterpaksaan, tapi memang karena keinginannya untuk menganggur. Yang terakhir dari pembahasan kita hari ini tentang pengangguran yaitu adalah solusi pengangguran dari perspektif ekonomi Islamnya. Nah, solusi pengangguran dari perspektif ekonomi Islamnya ini terbagi menjadi dua. Yang mana yang pertama yaitu mekanisme individu. Maksud dari mekanisme individu ini adalah seperti memperbanyak bakat dalam diri sendiri, atau misalnya itu mencari bakat dalam diri sendiri sehingga kita itu bisa menonjolkan bakat kita dan kita bisa mempertontonkannya atau bisa memperkerjakannya bakat kita itu kepada perusahaan gitu. Jadi itu mekanisme individu itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme sosial ekonomi, di mana mekanisme sosial ekonomi itu muncul dari lingkungan, misalnya dari memperbanyak lapangan pekerjaan atau meningkatkan keinginan untuk membuka bisnis gitu, misalnya terus memperbanyak modal usaha juga itu muncul dari sosial ekonominya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya tanggapi dari video Bapak Abdul Wadud ini tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.